2 hari kemudian bapaknya datang terus nanyain gua, bahkan dia militer sampai hari ini, bahkan bisa masuk ke sekolah untuk interogasi gua dan Dan gitu gitu. kemanusiaan itu bukan teori, bukan misalkan bukan hanya tentang berapa jenderal yang terbunuh. Oke, balik lagi sama Bung Aul. Tadi terakhir itu pertanyaannya gini, Ul. Lu tahu misalnya sejarah yang misalnya sebenarnya kejadian, ya fakta sejarah kayak gitu, tapi kan lagi-lagi yang membuat sejarah kan yang memenang. Saat ya kita tahu PKI saat itu dikalahkan sampai hari ini. Akhirnya banyak yang ditutup. Nah itu gimana lu ketika lu menjelaskan ke murid lu dulu, atau mungkin sampai sekarang masih ngajar? Karena gue juga pernah, Ul. Gue dulu PKM, praktik ngajar gitu di salah satu sekolah di Jakarta. Anak murid yang minta nonton film senyap, ya gue kasih. 2 hari kemudian bapaknya datang terus nanyain gue, maaf mas, ibunya ada KTP-nya dulu pernah beda nggak, kayak gitu. Bahkan dia militer sampai hari ini, bahkan bisa masuk ke sekolah untuk interogasi gue dan gitu-gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sih bukan seseorang yang kemudian memaksakan pengetahuan itu harus berjalan Ya progresif. pasti. Karena apa? Karena kalau masyarakatnya tidak progresif, buat apa kemudian mengintervensi masyarakat dengan pengetahuan progresif? Makanya kalau gue selalu menyesuaikan dengan karakter kultur masyarakat kita yang memang sebetulnya liquid, cair banget gitu loh. Jadi misalkan nggak perlu lah, kalau menurut gue gitu loh, nggak perlu kemudian kita menerobos rules ya, menerobos rules seorang guru ataupun seorang dosen menerobos rules yang kemudian memang tidak memberikan efek apapun kepada publik orang banyak. Kayak misalkan awal mula kemudian ada film senyap itu beredar. Gue nggak pernah ketika di teman-teman guru sejarah sama teman-teman di guru sejarah juga pernah kemudian gue cerita di waktu masih megang satu mata kuliah metodologi sejarah di kampus ngajar. Gue selalu bilang bahwa film senyap itu durasinya panjang pak, gitu loh, lebih daripada 2 jam, 2 jam lebih lah. 3 jam. Satu guru ngajar atau satu SKS saja di kampus itu kan nggak lebih dari 45 menit pak. Yap. Kebanyakan 2 SKS kalau di kampus, ataupun kalau di sekolah itu 2 jam mata pelajaran sejarah Indonesia. 45 menit kali 2 itu cuma ada 100. 90. Ya 45 menit kali 2 itu nggak cukup untuk kemudian menayangkan film senyap. Dan itu juga nggak recommended untuk anak-anak. Ya lu harus lihat dulu film itu diputar untuk anak-anak umur berapa, kulturnya seperti apa, keluarganya seperti apa, sekolahnya seperti apa. Nah harus lihat dulu. Tapi kalau misalkan lo punya pemahaman bahwa ini adalah pengetahuan kritis, berikan dasar-dasar aja, jangan detail soal misalkan soal peristiwa sejarah PKI atau sejarah Gestapo, gerakan 30 September atau gerakan 1 Oktober secara detail. Biarkan kemudian mereka memenuhi rasa keingintahuannya. Gue pernah waktu lulus S1 sebelum kemudian lanjut S2 ngajar di sekolah, yang gue juga udah selalu bilang ketika diskusi buku pertama di Jogja di hadapan teman-teman wartawan juga waktu itu, gue bilang bahwa gue selalu ketika masuk kelas itu selalu nanya sama anak murid waktu pelajaran sejarah, temanya periodenya soal 60 sampai 65. Gue selalu bilang, Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45. Sekarang adalah tahun 2016. Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? 70 tahun. Nah, selama 70 tahun kita sudah memiliki berapa presiden? Cuma ada 7 pak, 6 pak, 8 pak. Coba dirunut, dihitung. Ya Soekarno, terus kemudian Soeharto, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Megawati dan segala macam, itu cuma 6 sampai 7. Nah, kalau kita pakai logika, gue selalu bilang, kalau kita ngikutin sistem pemilihan presiden 5 tahun sekali, harusnya kita punya presiden berapa? Lebih dari 7 pak, lebih dari 6 pak, bisa. Pokoknya lebih dari itu. Nah, anak-anak mulai kepancing, kenapa kita hanya memiliki presiden 7? Gue selalu pakai hal-hal yang umum gitu loh. Kenapa kita memiliki presiden 7? Nah, anak-anak peserta didik mulai bertanya-tanya, oh iya kenapa begitu? Akhirnya mereka menanyakan balik ke gurunya, kenapa Pak kita bisa itu?
kita cuma bisa punya 7 presiden padahal kita sudah merdeka 70 tahun dan segala macamnya. Oh Pak, mungkin karena ada yang terlalu lama jadi presiden. Kenapa bisa terlalu lama jadi presiden? Terus dipancing begitu awalnya. Sampai kemudian ngomongin soal 65 itu dari jumlah presiden yang kita miliki. Akhirnya mereka kemudian ternyata ada satu presiden yang punya kekuasaan begitu lama. Kenapa dia punya kekuasaan yang begitu lama sampai kemudian akhirnya bertanya-tanya. Gue coba memancing. Kalau presiden kan sekarang ada pemilihan langsung ya, lewat pemilihan dan segala macamnya, entah itu dipilih melalui DPR MPR ataupun dipilih melalui presiden langsung. Soeharto apakah melalui pemilihan apa? Kalau gue tanya begitu, akhirnya mereka tanya-tanya. Memang ada apa di kepalanya? Ada apa dengan Soeharto sampai Pak, kenapa Soeharto bisa jadi presiden padahal saat itu presidennya adalah Soekarno? Sampai ada yang punya statement begitu. Selain misalkan dia mempertanyakan soal jumlah. Sampai kemudian ya gue bilang, jadi gini, soal 65 anak-anak. Jadi kalau kalian nanti belajar di rumah lewat buku paket soal peristiwanya, tapi setelah 65 coba bedakan situasi sebelum 65 sama situasi sesudah 65. Gue tayangin satu video yang ada mural vandal di tembok yang masyarakat waktu itu bikin hitam putih go to hell with your aid dan segala macem. Di zamannya Soekarno itu ada go to hell with your aid, anti investasi modal dan segala macam. Tapi setelah kita masuk ke masa Presiden Soeharto itu ada yang namanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 67. Ada Freeport, ada jadi gitu ya Pak. Jadi dimulai dari itu sampai kemudian 65 tidak dibicarakan secara detail tapi kausalitas sebab dan akibat. Karena anak ya generasi peserta didik kita anak SMA dari hal-hal yang sebetulnya nggak perlu detail soal sejarahnya, maksudnya jangan dihadapkan pada sejarah benar atau sejarah salah, sejarah pemenang atau sejarah orang kalah. Bukan itunya dulu gitu loh. Bukan soal sejarah pemenang atau sejarah orang kalah. Bukan soal kontennya, tapi soal bagaimana menghubungkan masa kini, masa depan dengan masa lalu. Jadi hubungan itu yang kemudian dibangun sampai akhirnya memacu untuk mereka untuk mencari tahu secara detail. Kalau guru sejarah yang ketika masuk kelas ataupun dosen, ya kalau dosen oke lah karena itu dihapus. Kalau guru sejarah yang masuk kelas detail membicarakan soal sejarah sampai kemudian akhirnya punya istilah sejarah pemenang dan segala macam. Kupikir itu guru yang masih punya energi banyak dan mungkin aja dia sejahtera. Tapi sejahtera. Kenapa lu? Tapi buat gua itu wasting time gitu loh, karena lu berpikir ideal dengan pengetahuan ideal tapi tidak menghasilkan masyarakat ideal sampai hari ini gitu loh. Kita nggak punya masyarakat kritis, bahkan komunistofobia masih ada. Pembakaran bendera kemarin aja di tahun 2020 masih ada. Udah banyak guru-guru yang di kelas nontonin film senyap. Nontonin film apa? Mana hasilnya? Masih ada pembakaran bendera. Maksud gua lah kita gue tetap menghargai usaha teman-teman yang masih melakukan penetrasi pengetahuan progresif, tapi di sisi lain kita juga perlu alternatif metode pembelajaran baru supaya mereka itu tidak terjebak pada dunia hafalan detail yang kemudian tidak membangun interest mereka gitu loh. Interestnya dulu dibangun gitu loh. Karena sejarah itu bukan bicara soal sejarah sebagai peristiwa, tapi sejarah yang kemudian memiliki esensi kemanusiaan, dan kemanusiaan itu bukan teori, bukan misalkan bukan hanya tentang berapa jenderal yang terbunuh, bukan hanya tentang bicara soal berapa juta orang yang terbunuh ketika ada gerakan 30 September atau gerakan 1 Oktober itu, tapi soal tentang bagaimana kemudian anak-anak hari ini menjalani kehidupan di masa depan. Apakah kemudian bisa melalui mekanisme kacamata sejarah, atau justru kemudian mereka malah kalau dipaksakan menilai sejarah benar atau sejarah salah, mereka justru malah meninggalkan sejarah. Dan itu kekhawatiran gue kalau misalkan kita memaksakan anak-anak untuk terlalu detail, karena dia akan meninggalkan sejarah. Tapi pembelajaran sejarah sampai hari ini bahkan ujiannya kayak gitu. Ya karena sejarah hari ini buat gue sih biasa aja gitu, nggak mencerminkan kritisisme sih. Sejarah itu cuma dipakai di tes wawasan kebangsaan, TNS, atau misalkan tes potensi umum ketika anak-anak
itu mau masuk ke S1 dan segala macam dengan tes potensi umum. Akhirnya kan juga jadi hafalan gitu. Iya. Padahal mungkin ya gue juga berharap bahwa sejarah mampu kemudian menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang kritis, demokratis, bisa melihat sesuatu multi perspektif, multi knowledge. Tapi sekarang nggak bisa karena sistem politiknya terkadang tidak multi knowledge gitu loh, terkadang juga tidak multi interpretasi, apalagi dengan tantangan modernitas politik yang sekarang penuh dengan banyak gimmick. Di satu sisi di kelas kita ideal dengan pengetahuan ideal bahwa sejarah harus berpihak kepada kemanusiaan, tapi di sisi lain saya akan gebuk PKI. PKI yang mana? PKI udah dibubarkan dan segala itu kan di bawahnya kita di grassroots-nya coba menjernihkan air, di atasnya numpain kotoran lagi, jadi tetap aja kotor gitu. Ya walaupun bukan berarti gue menihilkan aktivitas untuk membersihkan dari bawah. Penting sesuatu yang berasal dari grassroots. Dan ini cara lu untuk membersihkan dengan nulis buku edit. Gue kira sih sebetulnya bukan cara juga, ini sebetulnya hal yang iseng aja, tapi karena gue pengen membuktikan ke publik bahwa ini kata guru gue sendiri Peter Carey, bahwa pengetahuan orang-orang Indonesia itu harus ditulis oleh orang Indonesia sendiri. Itu Peter yang ngomong gitu. Ya, gue banyak belajar dari Peter, komunikasi pribadi dan segala macam. Peter yang bilang kayak gitu sampai di kata pengantar buku gue ini. Peter bilang bahwa ya sejarah Republik ini ditentukan oleh banyak didominasi oleh para Indonesianis. Ya. Pertanyaannya kemana sarjana-sarjana Indonesia? Ada banyak gitu. Kita juga menghasilkan orang-orang yang ke Cornell, terus orang-orang yang ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman. Tapi intelektual itu tidak bekerja sebagai intelektual organik sih. Terkadang memang ya selalu terjebak ke kebutuhan pragmatis. Riset hanya berakhir kepada si founding dan kemudian perpustakaan, tapi kemudian tidak berakhir di harapan gue tidak berakhir ke dalam tanda kutip aktivitas sosial grassroots. Apa itu? Diskusi publik, jadi sejarawan publik yang banyak sudah teman-teman yang melakukan sih, tapi kemudian ya kita tidak punya energi untuk ke situ gitu loh, makanya energinya belum begitu banyak. Buat gue buku ini sebetulnya kepercayaan gue bahwa dominasi pengetahuan, kalau misalkan lo sebut tadi sejarah resmi dan apa, gue nggak mau menyebut sejarah resmi dan nggak resmi. Buat gue di mana capnya gitu loh sejarah resmi. Tapi buat gue problem kemanusiaan, problem hari ini hanya mampu diselesaikan dengan mekanisme kebudayaan. Kalau kita masih pakai menempuh politik, gue rasa kita belum settle secara sistem untuk situ. Tapi terus saja kemudian sarjana-sarjana Indonesia melahirkan buku itu kemudian dipublish, setelah dipublish kemudian kita kemas untuk tampil di jurnal-jurnal internasional supaya kemudian orang-orang itu baca. Tapi kadangkala setelah mereka sudah terkenal, katakanlah di tataran publik akademisi internasional, itu diambil, ditarik, dimanfaatkan gitu. Jadi ya itu tadi sih, kita masih terjebak kepada pragmatisme akademisi. Itu. Tapi kalau soal buku, buat gue ya buku ini yang bisa gue lakukan untuk menjelaskan sejarah. Di luar buku, mungkin kalau gue punya aktivitas untuk mengukir relief, gue akan ukir relief. Tapi cuma bisa bikin buku, gue coba mendorong teman-teman mahasiswa untuk bikin podcast, bikin vlog sejarah dan segala macem. Gue pikir cuma itu yang bisa dilakuin. Apa harus demonstrasi misalkan menuntut sejarah yang benar? Nggak ada sih. Selama ini jalurnya kebudayaan aja sih. Vlog, podcast, YouTube begini, buku dan segala macem, karikatur, komik, vandal mural maksudnya ya. Vandal mural, coretan tembok yang kemudian menjelaskan soal sejarah itu banyak sesekali. Ada juga yang kemudian menyentuh hal-hal yang tabu di Republik ini.
Gue pikir cuma itu yang bisa dilakuin. Gak ada hal lain. Tapi gini, tadi lu bilang sempat bilang mau kayak bukan kayak apa? Harry Puss mau bikin ya Harry Puss mendedikasikan hidupnya banyak puluhan tahun hanya untuk bertahan malakapa. Lu mau melakukan itu lagi mungkin buat tesis atau buku lainnya dan lu edit mungkin dari sisi lain. Aku baru tersadarkan bahwa puluhan tahun Harry Puss juga didanai oleh founding. Oh, ini bedanya lu sama dia, lu lebih mengideologis. Dan gue sih nggak mau anti mainstream. Karena kalau anti mainstream membawa kesejahteraan buat gue dan buat masyarakat sih fine fine aja. Tapi kalau selama ini gue hormat pada tradisi pengetahuan Barat ya. Hormat terhadap tradisi pengetahuan Barat karena memang ya taat pada metodologi, punya rules, kemudian patuh terhadap sistematika, bertanggung jawab atas data, tulisan dan segala macam, ketat loh secara verifikasi. Nah, gue hormat pada pengetahuan Barat yang seperti itu gitu loh. Tapi kemudian kalau bicara soal output setelah pengetahuan itu kemudian menjadi hasil sebuah riset, gue kira riset yang dilakukan oleh dunia Barat yang meneliti soal dunia ketiga kayak Indonesia hanya menjadi konsumsi konsumsi politis sifatnya gitu untuk menganalisis negara dunia ketiga untuk kemudian ketika mengambil kebijakan dan segala macam itu sumbernya ada dari riset. Gue kira nggak ada efeknya ke negara dunia ketiga. Makanya buat hormat terhadap Harry Puss karena metode dan sistematika penelitian Barat. Tapi untuk yang lain, gue pikir kalau mau menjadi Harry Puss lagi dan kemudian meneliti ID, sebetulnya ada hal yang menarik untuk diteliti lagi. Tapi ekonomi dari perspektif ekonomi. Pendidikan. Dalam angle pendidikan yang dilakukan oleh Aidit membangun sebuah partai, gue pikir itu menarik. Karena apa? Karena banyak orang membenci PKI, bukan orang ya. Katakanlah institusi membenci PKI, tapi institusi itu sendiri mempraktekkan apa yang PKI lakukan. Dia contohnya mempelajari partai secara diam-diam, tapi kemudian gini loh, partai berbasis massa. Gue nggak mau sebut merek. Ada partai berbasis massa melakukan metode rekrutmen sampai ke akar-akarnya, sampai ke tingkat SMA. Ada mentoring, ada apa gitu. Itu yang kemudian buat gue ya sampai bikin sekolah kan. Sekarang juga banyak sekolah. Ya, gue nggak mau nyebutin merek partai, ada SDIT, SMPIT gitu-gitu yang sebetulnya ada bimbingan belajar juga. Partai bikin. Buat gue Aidit masih banyak yang perlu dipelajari karena pendidikannya. Buat gue itu sesuatu hal yang luar biasa dan belum dijelaskan lebih lanjut oleh Ruth McPhee soal kok bisa gitu loh. Aidit itu berpikir dia bukan mahasiswa, dia bukan kayak Tan Malaka yang dari Quick School, tapi dia terdorong untuk membentuk lembaga pendidikan, the teaching modernity lah kalau kata Ruth McPhee. Buat gue sebetulnya gue pengen melanjutkan apa yang ditulis oleh Ruth McPhee. Nah, dan ini juga gue lupa. Kelemahan atau kekuatan gue juga nggak ngerti, tapi banyak kan kayak gue sarjana Indonesia itu selalu berangkat dari apa yang sudah diriset oleh sarjana Barat. Walaupun memang itu dalam tradisi akademis kan kita selalu harus dipaksa untuk melihat penelitian terdahulu. Tapi buat gue itu bisa berarti positif juga bisa berarti negatif. Karena ya mencoba sesuatu yang baru itu sulit. Ya walaupun kita kenal istilah novum sub soli, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini sih. Tapi buat gue selalu titik pijaknya itu kayak gue nulis ID dari Peter Edmond. Terus kemudian McPhee ada Kruf, Van Kruf dan segala macam di literatur dalam tanda kutip disiplin soal subjek ID itu selalu kenal Kruf terus McPhee. Nah, hal-hal yang seperti itu yang gue kira di Republik ini selalu harus dimulai. Kayak misalkan gue menawarkan apa yang pernah menjadi perdebatan antara Prof Bambang dan Prof Asti soal historiografi itu. Nah,
Gue pikir bisa dimulai dari situ gitu loh, menemukan historiografi Indonesia dan segala macamnya. Nah, dari soal sejarah lurus dan belok itu awalnya perdebatan antara Prof. Bambang dan Prof. Asfi. Nah, buat gue yang kurang adalah berdebat di antara para peneliti muda. Tradisi itu ngajarin atau kenapa? Kenapa bisa ngajarin menurut lo? Karena apa ya, website yang kemudian menawarkan upload sekejap, baca sekejap, tidak ada perdebatan lanjutan gitu loh. Mungkin pernah dibangun, katakanlah ada Indo Progress, tapi Indo Progress kan bukan monopoli ya, dia konsentrasi pada sub ini dan segala macam. Kenapa nggak dilakukan? Karena kita yang muda-muda itu terjebak pada satu platform yang instan gitu, satu platform yang instan, dan tidak ada platform yang memayungi perdebatan itu secara signifikan gitu, perdebatan itu secara continuous. Jurnal-jurnal tidak memfasilitasi itu dan segala macam, walaupun itu sekali lagi Indo Progress melakukan itu, tapi kemudian dia kan terbatas. Yep. Dia terbatas pada satu sub isu dan segala macam. Buat gua tidak ada satu platform katakanlah online yang kemudian memfasilitasi perdebatan itu lahir, perdebatan sejarah itu lahir gitu. Ya bisa jadi juga kemungkinan ya gua sendiri bukannya nggak mau berdebat ya, tapi kalau gua berdebat terkadang gua memikirkan gua tidak didanai gitu. Ya. Untuk apa gue melakukan perdebatan? Karena perdebatan itu akan memacu penelitian lanjutan dan itu akan mengorbankan waktu gitu. Pasti. Nah sekarang gue kritik orang yang sudah ada di dalam satu institusi, dia punya funding, bisa melakukan riset, bisa melakukan publikasi, tapi tidak berdebat. Intelektual mandul gitu, researcher mandul gitu loh. Ya oke lah, proyek value, kemudian balik give to dapat uang dan segala macam, tapi kan minimal mau nggak sih lo kasih sesuatu hal yang dulu di tahun 60-an itu mewarnai dunia pengetahuan kita punya imajinasi politik soal soal the new emerging forces. Lo nggak suka sama the new emerging forces, lo bisa bikin satu hal misalkan kayak oke, negara Islam Islam itu penting buat politik kita, lo jangan Islam, ada dialektika gitu loh. Gue juga nggak mau nyalain Soeharto sih karena monopoli itu, karena juga ya kenapa lo nggak bisa bergerak sendiri untuk melakukan kritisisme. Ya dulu di zamannya Soeharto ada LP3S kok yang melakukan kritik dan segala macamnya. Nah buat gue yang tidak ada di kita anak-anak muda adalah berdebat dan kemudian ya di satu sisi kita digempur sama vlogger yang kontennya gimmick entertain. Tapi gue rasa ketika pandemi ini orang harus pengetahuan. Kalau kita anak-anak muda mampu mengeluarkan satu isu perdebatan, gue kira itu bakal seksi. Maksudnya tantangan juga bagi kita anak-anak muda lah. Tapi sekali lagi, kalau memang itu mau kita lakukan, kalau kita berdiri di atas ini sendiri, gue pikir perdebatan itu nggak akan muncul. Gue pengen sekali memunculkan perdebatan sebetulnya. Dengan ini harapan gue itu memunculkan perdebatan, tapi sekali lagi bukan perdebatan sih. Hujatan. Pelarangan hujatan. Kan gue selalu bilang ini, mungkin lu yang lupa dan gue sorry nyampe ini soal isu bukan isu sih, soal kemarin soal razia buku. Yeah. Razia buku yang dilakukan oleh ormas dan institusi aparat negara lah.